Oke, teman-teman Independent Training, balik lagi di channel Independent Training. Dan siang kali ini kita mau bahas, kebetulan saya dapat request dari salah satu mahasiswa universitas swasta yang kebingungan untuk menyusun judul tugas akhir mereka. Karena setelah saya dimintakan pendapatnya, rupanya pembentukan judulnya berdasarkan pinginnya si mahasiswa ataupun berdasarkan pemilihan judul-judul yang memang dikombin menjadi satu. Akan tetapi ini menjadi tidak bisa dipakai karena sesuatu hal. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana pembentukan judul tugas akhir untuk skripsi dan fundamental tesis ya. Nah, kira-kira bagaimana sebetulnya detail cara pembentukan judulnya. Jadi tetap ikutin videonya dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dapat video terbaru dari Independent Training. Oke, teman-teman Independent Training, jadi kita sekarang mau bahas, sebetulnya kemarin saya mendapatkan request, ada mahasiswa tugas akhir yang kesulitan untuk memformulasikan judul. Nah, di sini adalah bidangnya akuntansi keuangan untuk skripsi, tapi ini bisa dijadikan fundamental ataupun landasan berpikir untuk teman-teman yang menyusun tugas akhir untuk S2 tesis. Nah, di sini saya mendapatkan kemarin usulan beberapa judul yang sebetulnya tidak bisa dipakai dalam konteks penelitian tugas akhir untuk di Indonesia. Ya, nah sehingga akhirnya saya coba membuat ataupun menyusun bagaimana formulasi tugas akhir yang common practice-nya atau mainstream-nya di Indonesia ya. Saya tidak bilang di luar, karena kalau di luar lain lagi ceritanya. Tapi di Indonesia, kira-kira mainstream tugas akhirnya yang sesuai dengan ekspektasi penguji seperti apa ataupun pembimbing. Ya, karena kita tidak mau debat berkepanjangan dengan pembimbing Anda. Nah, maka kita sajikan penyajian judul yang memang mainstream-nya di Indonesia. Nah, untuk pembentukan judul, saya langsung kepada minimal variabel independen dan dependent ya. Saya tidak lagi membahas posisi dan definisi dependent dan independen ya. Itu nanti teman-teman bisa klik ya video yang di atas, itu video saya sebelumnya. Minimal untuk membaca video ini ataupun mendengarkan video ini, teman-teman harus paham dulu definisi variabel dependent dan independen ya. Jadi silakan klik yang ada di atas untuk sebelum masuk ke video ini. Dan kita lanjutkan. Nah, kemarin saya mendapatkan judul-judul seperti misalkan dimulai dengan kata-kata penilaian atau dimulai dengan kata-kata yang kemarin juga saya terima usulan judulnya adalah dia langsung masuk ke dampak ya. Dampak. Jadi kata pertama di dalam tugas akhir ini sangat menentukan untuk mainstream di Indonesia ya. Nah, yang saya berikan arahan pertama itu adalah gunakan kata pengaruh. Ini dalam konteks penelitian akuntansi keuangan di Indonesia ya. Sebetulnya manajemen juga mirip-mirip ya. Nah, di dalam konteks yang pertama itu adalah saya bilang tentukan dengan kata pengaruh di depannya ya. Karena pengaruh ini nanti akan kita lanjutkan dengan variabel independen dan variabel dependent ya. Nah, positioningnya sudah saya sebutkan ya. Pengaruh, kemudian variabel independen, baru variabel dependent ya. Nah, di sini pembentukan judul itu tidak bisa berdasarkan teman-teman ngambil misalkan comot kata ini, kata itu, kemudian dijadikan satu di dalam judul. Tidak bisa. Judul untuk penelitian tugas akhir itu sifatnya adalah replikasi dari jurnal sebelumnya ya. Replikasi dari jurnal sebelumnya. Untuk S2, dia sudah mulai modified jurnal ya. Nah, saya stop sampai di S2. Nah, untuk S1, dia murni replikasi jurnal, bukan murni replikasi skripsi. Karena skripsi adalah simplifikasi dari jurnal atau penyederhanaan dari jurnal. Makanya pasti dosen pembimbing kalian bilang, ambil jurnal ilmiah, bukan skripsi lagi. Ya. Karena itu jadi tidak make sense Anda membuat skripsi, lihat skripsi, atau Anda membuat tesis, lihat dari tesis. Ya.
Referensi boleh, tapi tidak bisa dijadikan judulnya tidak bisa direplikasi untuk jadi tugas akhir kita. Nah, hal yang harus dipersiapkan dalam pembentukan judul adalah jurnal, ya, jurnal. Jurnal ilmiah menjadi fundamental untuk pembentukan judul. Tentukan dari awal. Mostly untuk akuntansi keuangan Indonesia masih kuantitatif, ya. Jadi Anda nanti download jurnal-jurnal yang kuantitatif, ya. Jangan case study, jangan interview, jangan forum group discussion karena itu menjadi tidak relevan, ya. Nah, kemudian setelah yang pertama Anda siapkan jurnal yang pastinya sesuai dengan metodologi penelitian Anda, maka Anda kumpulkan, ya, ya. Nah, itu dijadikan sebagai sumber keragaman judul yang nanti akan kita buat menjadi satu kalimat judul skripsi Anda, ya. Nah, pertama Anda harus mendownload jurnal. Jurnal itu Anda masukkan di Google dengan keyword jurnal ilmiah, ya, jurnal ilmiah. Baru Anda masukkan kata-katanya. Sampai tahap ini diharapkan Anda sudah memiliki topik-topik penelitian dalam akuntansi, ya. Manajemen laba, kemudian earning, income smoothing, kemudian apalagi perataan laba, manajemen laba, discretionary revenue, ya. Karena biasanya untuk manajemen laba pakai discretionary accrual, maka kita ada lagi discretionary revenue, walaupun itu udah cukup lama juga. Kemudian tadi ada income smoothing, ya. Belum masuk ke pasar modal, kalian harus sudah tahu topik-topiknya. Ada return saham, yang paling sederhana ada harga saham, ada abnormal return saham, ya. Nah, itu nanti perlu dikembangkan dengan Anda semakin banyak membaca jurnal. Nah, yang saya ambilkan di sini ada 2 jurnal umum, manajemen laba topiknya, ya, di akuntansi keuangan. Nah, saya berikan sumber di sini adalah 2, ya, untuk mengcombine menjadi satu judul, ya. Yang pertama jurnal. Kalau jurnal itu harus ada judul jurnalnya, ya, ini jurnal ekstensif, volume dan tahun, ya. Kemudian di sini bukan jurnal, saya sengaja tampilkan namanya proceeding, ya. Nah, idealnya adalah untuk pembentukan judul itu kita memiliki jurnal yang sebelah kiri ini, ya. Nah, kalau proceeding ini adalah sifatnya dia summary dari jurnal, ya. Tapi untuk sebagai referensi tidak jadi masalah, nanti teman-teman tinggal cari full papernya, ya. Jangan pernah memasukkan di Google seperti, oh saya mau meneliti manajemen laba, maka Anda masukkan di Google manajemen laba, itu keluarnya akan menjadi sangat banyak sekali, ya. Nah, teman-teman bisa memasukkan jurnal ilmiah manajemen laba, nanti keluar manajemen laba, tapi yang sumbernya adalah formatnya jurnal ilmiah, ya. Nah, teman-teman juga bisa membuka dari Google Cendekia. Teman-teman juga bisa membuka dari ResearchGate. Jadi kalau ResearchGate, ya, research penelitian biasa, gate-nya pintu GATE, ya. ResearchGate manajemen laba, ya. Nanti dia akan keluar jurnal-jurnal dari platform ResearchGate yang membahas manajemen laba. Ya, jadi sudah lebih tersaring sebetulnya, sehingga yang keluar dipastikan jurnal ilmiah, ya. Nah, oke, ya, itu jadi sumber dulu penting karena jangan sampai Anda mendownload hanya manajemen laba. Jangan-jangan itu skripsi atau biasanya skripsi yang diupload hanya bab 1, bab 2, bab 3 kemudian Anda jadikan referensi, ya. Nah, itu tidak bisa. Nah, di sini saya sudah sajikan 2 paper penelitian, ya. Ciri penelitian di Indonesia setelah kata pengaruh itu adalah variabel independen, ya. Mainstreamnya seperti ini, ya. Mainstream seperti ini di Indonesia. Kalau di luar udah jauh kemana pembentukan judul, di Indonesia masih sangat literally seperti ini. So, ini quite easy sebetulnya untuk membuat judul penelitian di Indonesia. Karena referensinya kurang lebih sama semua gaya penulisannya. Nah, setelah kata pengaruh, ya, catatan dari saya, itu biasa adalah variabel independen, ya. Setelah kata pengaruh, itu adalah variabel independen, ya. Setelah kata terhadap, ya, itu adalah variabel dependent. Jadi, misalkan kalau saya membuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, setelah kata pengaruh itu adalah variabel independent, ya. Terhadap
setelah kata terhadap itu adalah variable dependent. Ya, nah tugas akhir kita boleh melakukan replikasi jurnal. Ya, kalau tugas akhirnya seperti ini kemungkinan sangat sederhana. Ya, nah kita bisa, tapi ini nanti tergantung kebijakan pembimbing masing-masing. Ya, kita bisa mengkombinasikan. Di sini saya coba mengkombinasikan 2 jurnal menjadi 1 judul skripsi. Ya, tapi pada saat mengkombinasikan, teman-teman kalau tidak paham posisi independen dan dependen tidak bisa diaplikasikan dalam statistik yang nanti jadi masalah. Ya, jangankan di statistik, kalau teman-teman tidak memahami dependen dan independennya, pembentukan hipotesis jadi tidak bisa dipakai juga. Ya, jadi pahami dulu setelah kata pengaruh itu adalah variabel independen. Ya, terhadap manajemen laba, ya jangan baca dulu dan dampaknya ini karena menjadi intervening ya. Jadi saya stop di pengaruh karakteristik manajemen laba. Komite audit terhadap manajemen laba, saya highlight pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Ya. Sorry. Nah, ya. Nah, saya highlight. Nah, setelah kata terhadap, saya kasih coba warna yang berbeda. Ya. Nah, ini variable dependent warna biru. Ya, manajemen laba, variable dependent warna biru. Nah, oke. Ya. Nah, teman-teman sekarang sudah melihat ada satu kata yang sama setelah kata terhadap, yaitu adalah manajemen laba. Manajemen laba sendiri itu adalah variable dependent. Tips berikutnya, kalau Anda mau mengkombinasikan jurnal, pastikan variabel dependentnya sama. Kalau Anda mau mendownload jurnal, pastikan setelah kata terhadap itu adalah variabel yang sama, yaitu manajemen laba dalam konteks contoh ini. Karena apa? Ini akan berdampak terhadap penyajian hipotesis dan kerumitan pada saat Anda melakukan statistical running. Ya, nah, kalau Anda mau mengkombinasikan, yang Anda kombinasikan adalah variabel X-nya. Variabel X di sini saya highlight warna hijau. Dia bisa main tempel-tempel aja istilahnya. Ya, selama variabel dependentnya sama. Note ya, selama variabel dependentnya sama. Ya. Jadi, kalau di sini saya punya 2X, 1Y. 2X-nya itu adalah kepemilikan institusional sebagai variabel independen pertama, karakteristik komite audit sebagai variabel independen kedua, dan 1 variabel dependen manajemen laba. Ya, 3 variabel, 2X, 1Y. Ya, jangan bingung, X itu independen, Y itu dependen. Ya, nah dari sini saya bisa meramu judul skripsi pengaruh kepemilikan institusional terhadap, izin saya ulang ya, pengaruh kepemilikan institusional dan karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Pembentukan 1 judul skripsi didapatkan dari 2 sumber. Ya, 1 judul didapatkan dari 2 sumber. Ya, nah seiring nanti teman-teman dengan mendownload semakin banyak jurnal, batasi variabel dependentnya. Jadi topik tugas akhir Anda itu harus dikunci. Pak, saya mau meneliti return saham, imbal hasil saham. Maka Anda mendownload jurnal ilmiah imbal hasil saham. Ya, jurnal ilmiah Pak, saya bingung variabel X-nya apa aja. Kalau saya mencari seperti ini literally-nya, jurnal ilmiah faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil saham. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi di sini itu adalah variabel X-nya atau variabel independennya. Ya, sehingga nanti kamu udah dapat referensi langsung beberapa variabel X. Ya, nah ini adalah alasan kenapa kalau teman-teman menanyakan, Pak, saya bisa nggak ya ngambil judul, tiba-tiba dia bilang variabel ini terhadap ini. Saya pasti akan bilang, kalau saya belum pernah ketemu jurnalnya, saya minta jurnalnya dulu. Nah, jurnalnya itu adalah, sekarang teman-teman sudah bisa tahu ya, kalau untuk pembentukan 1 judul, bisa jadi kepemilikan institusional terhadap manajemen laba 1 jurnal, karakteristik komite audit terhadap manajemen laba 1 jurnal. Boleh nggak kita kombinasikan
boleh, ya, kita kombinasikan boleh, asalkan variabel dependennya satu, manajemen laba. Apakah ini menjadi plagiarisme? Teman-teman mungkin takut. Kita akan bilang bahwa penelitian di akhir dari pendahuluan bab 1, kita akan bilang pembentukan judul ini berdasarkan peneliti sebelumnya. Ya, kita sebutkan peneliti sebelumnya, ya, akan tetapi kita melakukan perbedaan di dalam penelitian ini jelas, ya, karena penelitian ini misalkan tahun 2018, penelitian ini tahun 2017. Anda sekarang membuat tugas akhir misalkan di tahun yang Anda kerjakan sekarang, pastinya itu pasti akan data menjadi sangat berbeda, ya. Jadi dari kebaruan data sudah berbeda, ya. Nah, kita akan bilang juga apabila penelitian sebelumnya hanya meneliti satu variabel X terhadap manajemen laba, maka dalam tugas akhir Anda ini Anda melakukan penelitian kepemilikan institusional dan karakteristik komite audit terhadap manajemen laba, ya. Itu yang bisa Anda lakukan untuk mengkombinasikan judul-judul dari jurnal, ya, untuk bisa dijadikan satu formulir kalimat tugas akhir Anda, ya. Nah, setelah kita lihat, saya tidak bisa membuat judul tanpa jurnal, ya, tanpa jurnal, ya, kecuali memang jurnal-jurnal yang sudah ada di luar kepala saya. Ini sebetulnya jurnal-jurnal yang ada di luar kepala saya, yang sebetulnya tanpa jurnal pun bisa saya formulate, ya, tapi karena ini memberikan contoh normatif, maka saya harus sajikan jurnalnya, ya. Nah, kalau Anda selesai, ya, pembentukan judulnya, nah sekarang saya sedikit kembali ke awal. Teman-teman kalau mendownload jurnal sudah tahu, ya, cirinya ada judul jurnalnya, ada volumenya, ada tahunnya, ya, ini nomornya. Kemudian seharusnya ada ISSN-nya, ISSN number minimal, ya. Dan berikutnya teman-teman perhatikan di abstrak saja. Di abstrak itu sudah mencerminkan metodologi penelitian dalam mainstream penelitian di Indonesia, ya. Kayak gini seperti kita lihat menggunakan program SPSS. SPSS is Quantitative Statistical, maka kita bisa pakai dengan alat bantu software eFuse, ya. eFuse juga alat bantu untuk statistik keuangan kuantitatif, ya, maka kita bisa pakai, kita download. Jadi teman-teman kalau mendownload jurnal, ya, kalau kesulitan membaca apakah ini kuantitatif, ya, tapi teman-teman sekarang udah tahu kalau pengaruh dan kata terhadap itu adalah kuantitatif, ya. Nah, teman-teman bisa baca abstraknya. Abstraknya di Indonesia itu dan penelitian pada umumnya itu mencantumkan metodologi penelitian, ya. Nah, ini program-program alat bantu statistik yang kita pakai, ya. Nah, kalau statistik dia pasti kuantitatif, ya. Kalau statistik pasti dia kuantitatif, ya. Nah, itu adalah cara mendownload jurnal, ya, yang teman-teman harus udah mulai bisa mengerucut terhadap variabel Y-nya. Jadi kalau ditanyakan topik penelitian Anda apa? Variabel Y-nya. Bukan karakteristik komite auditnya, bukan kepemilikan institusionalnya, tapi manajemen labanya ataupun variabel Y-nya. Nah, itu kalau Anda mau mendownload jurnal, pastikan Anda sudah mengerucut terhadap topik-topik yang memang mau Anda. Kalau Anda masih bingung, Pak, saya masih bingung antara tax avoidance dengan return sum. Tentukan salah satu, ya. Tentukan salah satu, ya. Karena kalau kita bicara topik, bicara variabel Y. Y-nya harus dikunci, X-nya itu bisa apa saja. Makanya teman-teman harus lihat video lagi saya yang sebelumnya terkait dengan posisi variabel X dan Y, ya, seperti itu. Nah, ini adalah cara yang mudah untuk menentukan judul yang tidak bolak-balik tektok dengan pembimbing, ya. Jadi pastikan kalau Anda nggak mau ditolak oleh pembimbing judul-judulnya, pastikan Anda meramu beberapa jurnal supaya Anda bisa memiliki unsur kebaruan, ya. Nah, ini sama implementasinya kalau teman-teman mau mendownload jurnal dari luar, Elsevier, jurnal dari Science Direct, dari ResearchGate tadi saya sampaikan, kemudian juga portal-portal lainnya, ya, terkait tentang platform dari jurnal ilmiah, ya. Nah, sebetulnya akses ke jurnal ilmiah nanti boleh Anda tanyakan ke perpustakaan universitas masing-masing, langganannya apa saja, supaya Anda nanti bisa mengakses jurnal yang memang kualitasnya baik, ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman bagaimana pembentukan judul yang sangat sederhana dari dua jurnal untuk bisa menjadi satu
judul. Jadi saya konklusikan lagi, yaitu adalah judul tugas akhir untuk dua sumber ini, yaitu adalah pengaruh kepemilikan institusional dan karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Ya, nah untuk sampelnya nanti silakan disesuaikan, mau di perusahaan manufacturer, hati-hati ya untuk penentuan sampel ya, karena kita tidak bisa menerapkan industri pada variabel. Ya, ada beberapa industri yang dia punya specifically regulated, jadi ataupun regulasi terkait dengan industri itu berbeda sehingga dia tidak bisa asal ditempelkan ya. Yang paling common kalau teman-teman lihat manufacturing. Why? Karena manufacturing itu sampelnya banyak. Manufacturing itu dia secara umum, secara general dia tidak memiliki regulasi yang khusus seperti insurance, seperti perbankan, ya, seperti equity investment ya. Jadi makanya ke teman-teman kalau lihat kenapa pakai manufacturing itu banyak, karena dia sampelnya banyak ya. Nah, itu oke ya teman-teman. Jadi itu adalah lahir dari cara untuk memformulasikan judul berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi teman-teman udah bisa lihat tadi bagaimana pembentukan memformulasikan satu kalimat judul yang saya ambil dari dua penelitian sebelumnya ya. Nah, saya batasi konteksnya dalam sumbernya adalah jurnal ilmiah di Indonesia, karena jurnal ilmiah di Indonesia dia masih bisa terbantu dengan kata-kata pengaruh seperti tugas akhir. Tapi berbeda dengan jurnal-jurnal luar ataupun jurnal-jurnal yang memang memiliki nilai jual, biasa dia sudah merubah kalimatnya menjadi tidak ada kata pengaruhnya, dia bisa menjadi kalimat tanya, karena jurnal itu harus memiliki nilai jual juga sehingga harus menarik orang untuk di-download ya. Nah, jadi saya batasi dalam jurnal ilmiah Indonesia yang mainstreamnya seperti itu. Kalau teman-teman mau bahas bagaimana ngambil pembentukan judul tapi based on jurnal dari luar negeri, tinggal minta di kolom komen untuk kita bahas di video berikutnya. Oke, teman-teman yang menyusun tugas akhir, semoga setelah nonton video ini bisa semakin lancar untuk penyusunan formulasi judulnya, dan ketemu pembimbing sudah ketemu dengan judul yang paling oke ya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-temannya. Kalau kamu suka sama video ini, tolong di-like dan please komennya supaya video ini bisa jadi lebih bermanfaat lagi, video ini bisa lebih keren lagi untuk bantu teman-teman di bidang penelitian.